Alhamdulillah atas izin Allah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dengan ibu-ibu, bersilaturahmi dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan bertemunya kita, silaturahminya kita ini bisa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sadayana kumaha damang Bu? Kalau Bu itu ku Sunda ku Indonesia Bu. Campurnya aja banyak. Asal-asal. Mohon. Eh, Alhamdulillah Ibu, mungkin saya diamanahi ya Bu ya, diamanahi mungkin oleh Sadwahyu mungkin ya Bu ya, yang mungkin pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kebetulan ada acara ya Bu ya, dan itu acaranya ada perkumpulan ulama lah gitu. Jadi sedang membuat sebuah keputusan nantinya gitu ya Bu ya. Nah, jadi mengamanahi ke saya gitu ya Bu ya. Dan biasanya mungkin kalau gak ke saya biasanya ke Ustadz Galih ya Bu ya. Nah itu kakak saya ya Bu ya. Nah gitu Ustadz Galih. Jadi saya adiknya dan kebetulan saya juga pernah ngebadalin ya Bu ya. 2 kali kalau gak salah ya Bu ya di masjid apa ini teh Alisalah Gali Pawati ya Bu ya. Namun apa Bu kalau spesialisasi mungkin ya Bu ya. Jadi kalau mungkin sebelumnya biasanya kita membahas atau mengkaji tentang fikih ya Bu ya. Baik itu fikih khususnya lebih kepada fikih ibadah ya Bu ya. Walaupun dengan Ustadz Galih itu biasanya membahas tentang bagaimana kehidupan di Islam ya gitu ya. Nah kalau jujur Bu saya secara pribadi itu bukan ahli dalam fikih lah gitu ya Bu ya. Jadi kalau ngebahas fikih itu sudah ada anahnya gitu ya Bu ya. Jadi kalaupun nanti ibu-ibu di sini ingin ada pertanyaan tentang fikih, nah mungkin biasanya kurang cocok gitu ya Bu. Nanti ke saya secara pribadi mungkin nanti ada sesi khusus yang ngebahas tentang fikih. Nah jadi waktu itu saya pernah mengisi atau ngebadali di Masjid Al Salah ini 2 kali ya Bu ya. Waktu itu karena saya itu kuliah di jurusan sejarah peradaban Islam. Jadi emang titik fokusnya itu kepada sejarah Bu. Karena sejarah Islam itu pertama itu jarang dibahas. Yang kedua, justru karena jarang dibahas, Bu, bahkan di majlis-majlis talim ini sangat minim, sangat sedikit membahas terkait sejarah Islam. Padahal kalau kita membahas terkait sejarah Islam itu salah satu dampak positifnya satu bisa menumbuhkan kembali keislaman kita. Misalnya kita membahas tentang sejarah Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sampai sampai Islam itu sampai ke Balai Endah gitu. Kan itu mempunyai proses yang panjang ya Bu ya, sampai-sampai Islam itu menjadi agama hampir di setiap wilayah, hampir di setiap dunia itu di setiap wilayah pasti ada umat Islam. Dan itu adalah berkat dari perjuangan Nabi Muhammad. Nah, cuma Bu yang jadi masalahnya banyak sejarah Islam itu yang sudah diputarbalikan faktanya Bu. Contoh Bu ya, contoh. Bu Indonesia dijajah usaha Bu. Belanda namanya seberapa tahun Bu? Tuh, 200 tahun ya Bu ya. Peta sana Bu, di mana Bu? itu adalah doktrin ya Bu ya. Doktrin ketika kita sejak SD. Padahal ketika saya kuliah Bu, ketika saya kuliah di jurusan sejarah itu dikaji kembali Bu. Ternyata Belanda itu menjajah hanya 55 tahun, tidak sampai ratusan tahun. Dan kenapa dihitung sampai ratusan tahun? Dihitung nanti kia. Belanda datang ke Indonesia langsung dicap menjajah. Dan mau mungkin atau Belanda datang ke Indonesia tiba-tiba menjajah mungkin tuh? Tidak akan mungkin. Pasti mengumpulkan dulu kekuatan, gitu ya. Pasti melihat dulu Indonesia itu seperti apa, gitu ya. Budayanya seperti apa. Jawa dicap 300 tahun. Dan kenapa itu dicatat dalam sejarah kita? Karena yang menulis sejarah Indonesia itu bukan asli dari Indonesia, tapi itu adalah sejarah yang dibuat oleh
Belanda. Seolah-olah Belanda teh hebat gitu ya. Wah, cenah Belanda menjajah 300 tahun gitu. Padahal mah cuma 55 tahun. Contoh yang kedua, Bu. Ibu uninga kota Aceh, Bu. Ai Aceh kapeng aya tulisan di kapeng kana naon? So disebut teh Aceh naon tah? Sami Mekah peta sana, Bu. Nah, bet aya julukan Sami Mekah. Umat Islamnya banyak, terus teh hukumnya memakai hukum Islam. Iya, Bu, fakta yang jangan kita ketahui. Aceh itu, Bu, itu kan disebutnya Aceh Darussalam ya, Bu ya. Pertanyaannya, kenapa namanya Aceh Darussalam? Karena Aceh ini dulu termasuk kepada bagian wilayah Turki Utsmani. Jadi mun aya nama kieu tuh, ai Bandung Indonesia sana semua. Indonesia. Bandung teh salah satu kota yang ada di Indonesia atau Jawa Barat ibunya. Nah, Aceh itu adalah bagian kota bagi siapa, Bu? Turki Utsmani. Makanan tinggal Ibu, mau Ibu ke searching karena teh di HP yang punya bendera Aceh. Bendera Aceh teh naon, Bu? Bulan, bintang sama pedang ya, Bu ya. Itu adalah bendera yang pernah dipakai oleh Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani adalah salah satu khalifah ya, Bu ya. Khalifah terakhir yang memimpin umat Islam. Sejak Turki Utsmani itu tidak ada, Bu. Sejak Turki Utsmani itu hilang, maka umat Islam sampai hari ini sedang ada pada fase zaman kemunduran ya, Bu ya. Contoh, Bu, yang megang politik sahabu umat Islam atau bukan? Di dunia we gitu, Bu, ya. Bukan. Yang pegang ekonomi, Bu? Bukan. Justru umat Islam itu tidak mempunyai peran apa-apa ya, Bu ya, hari ini. Kenapa? Karena umat Islam tidak mempunyai satu kepemimpinan yang disebut dengan khalifah. Aduh, jaba ieu, Bu, di video abi ngebahas khalifah mana naon gitu, Bu. Bila dibubakeun soalna gitu. Nah, kenapa seolah-olah nanti Islam itu, Bu, kalau kita membicarakan tentang khalifah, seolah-olah itu adalah sebuah pelanggaran hukum ya, Bu ya. Betul tuh, Bu? Mun ana ibu ngabas tentang khalifah teh asal jadi dosa. Padahal itu ada perintah dari Quran ya, Bu ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang dimaksud khalifah itu kepada siapa? Kepada umat Islam, yaitu ada umat yang beriman. Nah, kenapa, Bu, kalimat khalifah ini seolah-olah menjadi tuh jadi senjata yang menakutkan gitu. Karena ditakutkan kalau khalifah ini sudah ada pada diri setiap umat muslim, maka cek data. Jika nabu pada ngabahas khalifah jadi anu ngasabotase ya, Bu. Si heuneun ya, Bu. Bawa ya antek-antek asing ya, Bu ya. Cek. Nah, kenapa, Bu, ketika kita membahas khalifah seolah-olah menjadi melanggar hukum gitu. Karena bagi bangsa Barat, Bu, atau bangsa Yahudi, bangsa Nasrani ada rasa takut bahwa umat Islam itu akan bangkit. Nah, ini pentingnya kenapa? Itu kayak mukadimah, Bu ya. Tacan kanu isi. Ini adalah salah satu pentingnya kita belajar terhadap sejarah peradaban Islam. Karena kieu, Bu, lamun ibu ngagaduhan putra, ngagaduhan anak, tapi ibu tidak pernah mengenalkan keturunan ibu. Saha akina nyebutnya, keturunan ti bapak akina saha, ti ibu na saha, petasan Bu, bakal ayah budaya keluarga mau ayah. Itu ibaratkan kita umat Islam, tapi itu apa, Bu, sejarah Islam 11 kumaha. Kalau satu manusia dia tidak mengetahui identitas dirinya, berarti dia tidak mengenal terhadap dirinya. Anak ya, ibu teh cicing di Indonesia, tapi tak apa nanti sejarah Indonesia. Bisa dianggap orang Indonesia tuh. Maka pertanyaannya balikkan ke dalam agama. Kita mengaku umat Islam, tapi kita tidak pernah mengetahui sejarah umat Islam itu seperti apa. Nah, itulah pentingnya kita membahas sejarah Islam. Walaupun waktu itu yang punya
Ketika saya waktu itu ngebadal pengajian di Gai Prati, pertama itu saya ngebahas bagaimana konflik antara Palestina dengan Israel namanya. Bahkan waktu itu kita bahas dari zaman Nabi namanya, dari zaman Nabi sampai zaman ayeuna Bu, dalam waktu 1 jam Bu. Nabi mah yakin ibu-ibu tersilap gitu. Nah, maka tadi Bu, amun ayat kajian khusus kan tiasa menyambung ya Bu ya. Nah, tapi untuk pertemuan ayeuna ya Bu ya, dan tadi memukadimah ya Bu ya. Intinya abi mah di dia gitu Bu, saya secara pribadi tidak membahas terkait fikih ataupun akidah atau apapun itu ya Bu ya. Tapi lebih fokus kepada sejarah Islam. Karena jujur Bu, sejarah Islam ini masih minim untuk dibahas. Jadi nanti bisi ibunya kaget, alah iya nah tiba-tiba nu asana fikih tiba-tiba ke sejarah. Ieu mah amun cek sunana mah nyelang ya Bu nya. Nyelang. Nah, gini Bu, di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tadu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Bu, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita sebagai umat yang beriman bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tadu ankal yahudu." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, itu sampai hari kiamat tidak akan pernah ridho kepada siapa? Kepada umat Islam. Dan ini tercatat dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanta doangkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Umat Yahudi dan umat Nasrani tidak akan pernah ridho kepada umat Islam sampai kecuali kalau umat Islam itu mengikuti kepada golongan mereka, barulah mereka hidup. Artinya Bu, Yahudi dan Nasrani tong aneh gitu. Kenapa aina Palestina sampai hari ini nyebunya udah sampai 50 tahun lebih nyebunya itu tidak pernah beres-beres gitu. Bahkan Palestina tidak pernah merdeka dan sebagainya. Karena ini Bu dalil bahwa Yahudi dan Nasrani akan memikirkan segala cara untuk menghancurkan umat Islam. Nah, makanya pembahasan kajian kali ini Bu, ini sebagai bekal. Jadi nanti ada strategi Yahudi yang dipakai Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan umat Islam. Jadi menghancurkan nanti untuk langsung diperangi. Dan nama sebetulnya teusung memerangi secara fisik itu. Tetapi dalam Islam ada istilah yang namanya ghazwul fikr. Ghazwul fikr itu adalah perang pemikiran. Jadi perang pemikiran mah ibu teh ditiung gitu ya. Ibu teh KTP nama Islam gitu. Tapi nanti dalam ritual ibadahnya gitu. Dalam ritual ibadahnya ibu dijauhkan dengan ajaran sunnahnya. Itu salah satunya Bu. Ibu nama itu Bu aimatan nama gitu. Tapi ibu tetap bagian dari Islam, tapi secara nilai keislamannya itu dirusak. Contohnya Bu ya, tapi pasaran contoh. Bu ai poligami wios ente. Oh, ibu langsung ceng haki nya Bu kelam. Nah, kieu Bu ya. Poligami aya dalilna Bu? Aya. Misalnya suami ibu poligami, ibu hidup tuh. Ya Bu ya, eta teh salah satu contoh. Tapi Bu, umat Yahudi sang umat Nasrani mah Bu eta teh diulik si ayatna teh. Seolah-olah Bu, nalika aya umat muslim anu melakukan poligami seolah-olah melakukan dosa, Bu. Benar tuh Bu? Karabat ibu-ibu jangan gosip nya punya. Duh cenah si bapak eta mah poligami cenah padahal ekonomina bla 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 bla. Padahal secara Islam membolehkan. Bahkan lanjutan ayatnya dia punya kalau dia bisa berlaku adil. Amun misalnya tas adil tas sanggupnya atau saya tambah kembali kepada urusannya. Tapi hebat Bu orang Yahudi sama Nasrani mana seolah-olah hal poligami di Indonesia itu menjadi hal anu tabu ibunya. Bu. Jual asal ibu aya poligami teh jual cenah di asal gaeng we Bu pokona. Gimana? Padahal aku kami di Dubai ibunya, di Dubai mah
Itu Bu, itu hal yang sangat biasa, bahkan dianjurkan oleh pemerintah. Bahkan ya Bu ya, setiap ada laki-laki yang mampu menikahi 4 atau 3 atau 2 ya Bu ya, itu dibiayai. Dari mulai biaya pendidikannya gratis dan sebagainya, karena ini bukan masalah diukur oleh duniawi atau manusiawinya, tapi ada syariatnya gitu. Kalaupun misalnya pilihannya saya mah tidak poligami, mangga gitu. Kalaupun poligami pemerintah sudah menyiapkan gitu. Tapi mau di kita kumaha? Seolah-olah itu teh menjadi hal yang sangat tabu gitu. Matakna Bu ikhlas dan Bu. Ya tas sesahnya punya. Gitu. Nah, itu mah contoh Bu. Nah, betul Bu. Jadi Ibu pernah Bu mendengar kalimat adanya sekularisme. Kuningan Bu, sekularisme teh memisahkan antara agama dengan urusan pemerintahan gitu. Jadi cenah anu ngaji-ngaji gitu, entong nguruskeun politik cenah. Tah eta dipisahkeun supaya umat Islam itu tidak berkembang. Padahal Bu, Nabi Muhammad itu adalah politik ulung. Bahkan Bu, di Arab Saudi presiden yang paling adil itu adalah Nabi Muhammad. Bahkan banyak bukunya Bu. 1000 tokoh yang paling dihormati di dunia sahabat. Yang pertama, itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah politik yang ulung. Tapi mun ayeuna Bu, aya umat Islam berpolitik jalan sunawon aja banyak. Kesana teh nya banyak. Karena apa? Karena sudah dipisahkan antara agama dengan politik. Nah ini Bu, yang ingin dibahas adalah ada strategi Yahudi dan Nasrani. Bagaimana strategi ini ingin mengalahkan atau ingin menghancurkan umat Islam secara perlahan. Yang tadinya punya kunci nama, Islam nama Islam, akidah nama kita tetap syahadat, sholat mah sholat, tetap. Tapi gitu, mereka menghancurkan dari dalam. Ada 5 dan ini pernah diungkapkan ya Bu. Tadi ini ada salah satu mantan misionaris atau mantan Kristen yang dia masuk Islam dan dia menyampaikan Bu. Dan salah satunya itu adalah namanya Ustadz Matius Bu. Kata kok Ustadz Bu, tapi namanya Matius gitu. Matius makan Kristen tapi dia mualaf. Dia menyampaikan bahwa ada agenda Bu. Jadi hebatnya Yahudi Bu dan Nasrani Bu, ketika mereka membuat satu rencana atau satu plan, mereka itu jangka panjang dan konsisten. Contoh, Yahudi dan Nasrani itu membuat rencana misalnya ingin menghancurkan Arab Saudi, wilayah Timur Tengah. Itu direncanakan dari tahun 90-an. Pertanyaan anak 2011 Bu. Udah konsisten tuh. Konsisten Bu. Pertanyaan Bu, ayo umat Islam ngagaduhan plan tuh Bu. Gaduh. Tongroning kita membuat plan 5 tahun ke depan atau bahkan 2 minggu wae gitu punya. Ayeuna wae Bu pengawasan. Kadang kan kita inkonsisten ya Bu ya dalam hal pengajian. Tapi hebatnya Yahudi dan Nasrani, ketika mereka membuat sebuah perencanaan, mereka tuh tersusun rapi. Jadi step by step nanti gitu. Kalau di kita, di Islam itu tidak pernah kita mempunyai perencanaan yang sangat kuat. Bahkan kalau saya bertanya kepada Ibu ayat, pemimpin Islam menurut ayeuna bisa dijadikan sebagai pegangan ayat. Saya nyebutnya KTP nama Islam nyebutnya. Nah, yang gini. Makanya nanti ada strategi. Kata Ustaz Matius ini ada 5 strategi. Yang disebutnya itu adalah 5F. 5F nyebutnya sanes 5F. Padang Sunda mah tetiasanya Sunda. F nyebutnya. F nyebutnya. Itu fitnah cenanya. VF. F. Ada 5F. Strategi yang dilakukan Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Yang pertama itu adalah food. Food kan naon Bu? Makanan namanya. Punten ya gue bahasa Inggris gue abi lepat ngeungeus bahasa Inggris. Nu ka hiji nyata food Bu, dari makanan. Kata Yahudi Bu, gampang Bu ngahancurkeun umat Islam. Yang pertama dari makanan. Pertanyaannya Bu, kenapa dari makanan?
Ya, betul Bu. Jadi karena umat Islam itu dibuat ekonominya menengah ke bawah ya Bu ya, yang pada akhirnya kebutuhan kita banyak mendesak ya Bu ya, yang pada akhirnya mau tidak mau kita harus ikut gitu ya Bu ya. Nah, gini Bu, karena di dalam Islam itu ada yang disebut makanan halal dan yang tidak halal. Jadi gampang Bu ngahancurkeun da Yahudi jeung Nasrani Bu. Nanaon ge halal ya Bu ya, tidak ada aturannya. Walaupun ya punya Kristen yang asli ya punya Kristen yang asli itu tidak memakan babi. Makanya rata-rata yang mualaf, kenapa dia bisa mualaf? Justru dia menemukan ajaran Kristen yang asli itu ada di dalam Islam. Gitu. Jadi semakin dia Kristen, maka semakin dia dekat dengan Islam. Nah, ayeuna mah Bu, bau Kristen ataupun Yahudi kan sudah menghalalkan makanan babi nyebunya. Bahkan ayeuna di Indonesia pun sudah di mana-mana nyebunya. Sate babi, apalagi saya sekarang tinggal di TKI nyebunya. TKI itu Taman Kopo Indah. Itu kan toko Cina unggul nyebunya. Jadi mau ibu kadinya ameng kada hati-hati. Misalnya nasi goreng, tak teh sok kayak nasi goreng babi hiji gitu Bu. Kayak nasi goreng babi dan eta teh tidak dicantumkan di nasi pandukna. Ainu dagangna Jawa gitu. Makanya hati-hati gitu. Kalau ke wilayah-wilayah atau di Ukraina Cina. Nah, pada akhirnya Bu, food ini atau ada nanti salah satu dalil di dalam hadis, kenapa umat Islam itu doanya tertolak intinya. Yang salah satu penyebabnya itu adalah karena dari makanan. Tuh Bu. Jadi Yahudi Nasrani oge ngaos tuh Bu. Ngaos Bu. Umat Yahudi ge ngaos hadis tuh Bu. Ngaos. Orang Nasrani ngaos nanti Al-Qur'an tuh ngaos. Tapi tujuanna Bu ngahancurkeun mencari celah kelemahan. Ayo di urang mah Bu ngaos henteu gitu kan ya. Gitu. Nah, itu menjadi tantangan kita Bu di umat Islam. Bahkan ada Bu di dalam sejarahnya Bu ya. Ada yang namanya itu Snokpugelnya juga. Snokpugelnya teh dia adalah salah satu mata-mata intel dari Belanda Bu, tapi dia masuk Islam. Bahkan dia haji Bu. Dia haji beberapa kali. Bahkan syekh nyebut punten, syekh yang ada di Indonesia itu ada yang pernah berguru kepada beliau. Disangkana teh wah ieu cenah ti Belanda Islam berguru ke anjeunna. Padahal anjeunna salah satu tujuan mempelajari Islam itu bukan untuk membantu umat Islam tapi untuk menghancurkan dari dalam. Makanya nanti di dalam sejarah Indonesia nyebutnya dicatat adanya perang naon Bu? Ada perang Padri nyebutnya anu peperangan antara kebudayaan dengan yang Islam modern nyebutnya. Kan itu tadi ada domba nyebutnya. Nanti ada pangeran Diponegoro nyebutnya. Nah, itu siapa ulahnya? Itu ulahnya Snokpugelnya. Makanya nanti Islam dikotak-kotakan nyebutnya. Aya Islam budaya, namanya. Aya Islam tradisionalis, aya Islam modern. Siapa Bu yang mengkotak-kotakan? Si Snokpugelnya. Apakah dia mempelajari Islam? Ya, dia mempelajari Islam, tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan. Ayeuna mah kan kudu semangat Bu. Kita belajar kajian Islam, tujuan kita adalah untuk kahiji nyelamatkan diri urang, kedua untuk melawan salah satunya. Karena bagi umat Yahudi dan Nasrani sudah menjadi mindset Bu. Karena sudah dicantumkan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu sampai kapanpun tidak akan ridho. Bahkan nanti ada hadis kata Nabi Muhammad, kalaulah kita bertemu dengan orang yang kafir pun tentunya daerah mah bahasa kafir teh asa awon ya padahal mah eta teh bahasa Quran ya. Justru cek abi mah teh amun disebatkeun non muslim malah teh enakeun gitu. Ai Kristen da nyebut ka urang domba-domba yang tersesat ibunya. Ibu kasar disebut domba yang tersesat. Tuh. Ai anjeunna ai manehna gitu ibunya disebat bangsa kafir alim gitu. Tak kitu mu licik nya. Bahkan dalam hadis Nabi, kata Nabi, kalau kita bertemu, kalau kita melakukan kerjasama ekonomi dengan bukan umat Islam, kata Nabi,
Nah, Bu, sedek tenan tentunya Bu, lawan. Tapi tentu Bu, lawan yang kita teh bukan lawan secara fisik, tapi lawan secara akal. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Bu hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW naon Bu? Mempersatukan kaum Ansar dengan kaum Muhajir. Nah kuat lah Bu SDM umat Islam. Kedua ngebangun masjid ya. Anu katilonan Bu, ngumpulkeun para pengusaha. Soal Nabi Muhammad kuasai pasar Madinah. Karena Bu menguasai pasar Madinah teh nyaeta Yahudi san Kristen. Nu pada ayeuna Bu ngan 2 tahun Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Nabi nya menguasai pasar Madinah. Didinya Bu mulainya peradaban Islam tuh. Gitu Bu. Maksud nama gitu. Nah, makanya yang pertama strategi Yahudi dan Nasrani itu adalah makanan. Makanya kita sebagai umat muslim ya harus berhati-hati komo di zaman ayeuna mah ya. Nah, ini menjadi antisipasi bagi anak-anak kita ya. Komo ayeuna mah banyak makanan-makanan yang instan atau ciki-ciki yang instan ya. Bahkan ayah Bu salah satu ustad dia ahli dalam kimia, ahli dalam fisika juga Bu, bahkan dia salah satu ahli dalam ilmu ahli pangan ya Bu ya. Dia menemukan Bu kode-kode di ciki yang emang dia mengandung babi. Nah itu yang paling bahaya. Makanya pernah diinstruksikan Bu oleh MUI bahwasanya bagi umat Islam gitu harus berhati-hati gitu dengan makanan-makanan yang sifatnya itu adalah sifat instan gitu. Ya, kalaupun ada logo halal, nah ini menjadi masalah gitu ya. Logo halal itu terkadang sudah menjadi bisnis gitu ya, bukan menjadi regulasi nanti. Aina mah, yang penting mah aya logona aja. Makanya tetap kita hati-hati dalam komposisinya gitu. Karena ditakutkan ada ada babinya Bu ya. Da Bu kabayang atuh Bu. Mun ayeuna ibu nuang cikin aya babian. Ibu sholat tunggal dinten kan nanti sieun ya punya teka tampi salatna gitu. Karena saya ibu teh diajar fikih sholat ibunya. Tapi makanan tidak kita jaga. Makanya lebih baik gitu nya. Makanya abi mah sok nanti salut ka sepuh kampung nya punya dikulung nya punya. Malah lebih sampai lebih sehat nya punya. Bahkan kayak istilahnya punya dina buku Sunda mah Islam sata acan Islam. Aya Bu. Nah Bu dalam Sunda mah atas mahatoskeun mana mamun anu kedah dituan mana anu kengeng gitu. Ang Sunda mah kan Bu iwung wae jadi tuan gitu ya. Tapi sehat gitu maksudnya. Bahkan Yuswa nanti sepuh kapungnya mah panjang gitu ya. Nah ini Bu yang harus diperhatikan. Makanya ini menjadi bekal karena umat Yahudi dan umat Nasrani tahu kalau di dalam umat Islam itu ada sebuah aturan bahwasanya ada konsep, ada yang halal, ada yang tidak halal. Umat Yahudi dan Nasrani itu dibuat cara kumaha supaya umat Islam itu tanpa tersadari masuk ke dalam ikan itu, ke dalam makanan khususnya. Gitu Bu. Jadi itulah salah satu tantangan kita, apalagi ekonomi yang hari ini kita pegang itulah bukan umat Islam. Makanya itu salah satu kenapa ketika kita memilih pemimpin ya punya harus betul-betul gitu dia paham terhadap Quran dan Sunnah. Gitu ya punya. Makanya kata Nabi salah satu cirinya punya ketika kita milih pemimpin cukup tinggali Quran Sunnah kan. Kalau si pemimpin itu paham terhadap Quran Sunnah, otomatis bu undang-undang nage bakal sesuai dengan Quran Sunnah. Nanti merindukan sosok eta punya. Mudah-mudahan ya punya kayak ayat. Anu kedua Bu. Anu kedua 2F berarti punya. Tadi mah hiji F food punya makanan. Anu kedua film Bu. Film kan ibu-ibu ya kami nonton film India wah Bu 3 jam 4 jam betah aja punya. Ai pas badai ngaos aduh cenah abi ya aya peong. Ai ngaos ya punya nembe oge 15 menit ya le punya. Komo nanti
disadiakeun tuangan banyak-banyak jelek jaba angin sepoi-sepoi jaba masih ayeuna mah tos aya AC nya punya atos matakan eta mah sanes ngaos nya punya bungsi juga ada. Tapi pemilu ningali film bu 3 jam 4 jam wah bolotot nya punya kamu ningali eta tukang bubur naik haji tiba heula nya punya eta sabaraha episode punya ayeuna mah da apa nya sinetron kan sinetron mah ditungkulan atuh nada ngadangukeun ngaos dina YouTube mah atuh jual bosen nya banyak tunduk. Nah, yang kedua Bu, film. Komo Bu punten ya punya isu ayeuna yang sedang hangat ya punya. Yang sedang hangat itu adalah adanya LGBT nya punya. LGBT teh naon Bu? Leupeut, gehu, bala-bala. LGBT nya punya eta kan sudah menyimpang ya punya, bahkan sudah ada sejak dari zaman Nabi Lut ya punya. Dan itu sudah dihanguskan. Bu ya Bu mun aya infokus mah tiasa Bu kalau setel film aya namina kota Pompei. Kota Pompei teh di Itali Bu, nuju pesta LGBT kami aya nama. Eta langsung ku Allah diajak. Kamu ibu-ibu ameng ka Itali Bu bisi gitu nya punya. Ibu aku mau nya punya plus ka Itali misalnya. Tong ieu lah Bu ajak abi. Nah, ibu ka Pompei eta aya Bu museumna. Jadi manusia yang terkena azab LGBT ya oleh gempa dan gunung meletus itu si manusianya awet. Kan aib aun mah diawetkan ya banyak. Ieu mah awet. Ibu teh searching di Google. Padahal teh eta terus aya contohna tapi da sakadang manusia ibunya. Terus aya contohna ge anyar. Bahkan kamari Kementerian HAM ibunya bahwasanya LGBT itu hak manusia. Itu namanya harus dilindungi. Kabayang Bu eta mun ka toilet ka mana sok Bu? Bu mun aya nu LGBT eta mun pami ka jambar eta pamegat atau napi teh Ibu. Bingung nya banyak. Pami ngantunkeun we Bu. Pami ngantunkeun eta nyolatkeunna di nu mastaka atau napi di patuangan. Nah bingung atuh nya banyak. Mata kan dina Islam mah jelas Bu. Pamegat kieu bagianna istri, kieu bagianna eda manusia mau. Hayang mah cenah jadi tengah-tengah, data aya tuh Bu. Mata kan LGBT mah Bu jigana gitu Bu. Kasuegah henteu. Kana kage henteu. Ka mana tuh aya ka mana da manehna ge teu gaduh sifat sikap nya itu. Nah, ayeuna banyak Bu film-film yang pun ternyebut dalam tanda kutip itu sedang mempromosikan itu. Apalagi tontonan anak-anak. Tayeu Bu anu jantanna khawatir teh. Makanya kenapa Bu Abi ngebahas tak dia ini sebagai bekal gitu. Kenapa disebut sebagai bekal? Karena generasi kita Bu hari ini tuh dihadapkan dengan tantangan yang sangat luar biasa. Kalau tidak kita menyiapkan generasi itu bakal sulit Bu untuk menghadapinya. Kena ai tantangan dunia ieu tah Bu, tantangan akhiratna jeung dunia kan. Jadi tantangan itu Bu, tantangan bagi umat yang beriman itu bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Karena nu tadi Bu, walan tado akal Yahudi, dah karena musuh-musuh umat Islam sampai hari kiamat pun tidak akan pernah ridho kepada umat Islam. Kan gitu nya punya di jalan di nu beunah masuk aya we gogodana nya punya. Mun ibu nonton film tah aya musuhna ame teh Bu. Rame eta mah si nonton film pahlawan itu meunang wae da tah ame teh punya. Jeung tantanganna deui Ibu. Nonton film tukang bubur naik haji, jualan bubur jual naik haji, ame teh Bu. Tapi kan ada prosesnya banyak. Nah begitu. Maka kita sebagai umat muslim hari ini merasa bahwa asa tantangan sebagai umat muslim itu sulit. Justru di dalam kesulitan itulah kita bakal diseleksi Bu. Mana yang betul-betul dia Islamnya kuat, mana yang tidak. Nah salah satunya dari film Bu. Jadi banyak sekali hal ini Bu. Apalagi film-film anak komedi nama zaman anu AI nya punya. Zaman AI nya punya. Zaman AI pun tadi ya Ibu AI pilih ayah gitu. AI nya punya, saya AI. Itu kan Bu, ayeuna tinggal ngadamel Bu. Bahkan Ibu wae tiasa ngadamel tuh Bu YouTube, ngadamel animasi bahkan yang nama sepisan Bu channel-channel YouTube yang mempromosikan terkait LGBT.
Terus ayah bu film-film pun ternyata ada film-film yang menghina Nabi. Punya bahkan ayah film-film nanti ibu uning apa ngintanya film Aladin bu. Uninga bu Aladin. Kata mah ada di zaman ibu nuju wah nuju gelis kene kata ibu teh. Ibunya da ibu-ibu mah zaman Soeharto mah gelis ibunya. Zaman Soeharto mah kan pas zaman Jokowi ibunya saknya ibunya. Alah coba di video deh. Bu, di jam di nanti di film-filmnya punya itu banyak dakwah-dakwah panggilnya punya dakwah-dakwah Yahudi dan Nasrani yang menghancurkan umat Islam. Salah satunya film Aladin ya. Itu mah film Aladin teh kan Islam ya punya. Jin ya punya sajadah bisa ngapung dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk penghinaan kepada umat Islam. Kami kita detail gitu Bu, ngebahas terkait nanti detail ningali filmnya gitu itu banyak yang menyimpang. Kedua bu, ibu aku nih nggak film Tom and Jerry ibu. Tom and Jerry ibunya sok bu itu secara pelajaran yang kita dapatkan bu musuhan. Makanya anak atau ibu anak-anak kita ibu sok nonton SpongeBob ibunya. Punten ya, banyak punten misal. Dan SpongeBob itu bu, ada ritual seksualitas. Nah, itu harus dikaji bu, kami dikaji, wah panjang bu, mau dugi kata bu lima subuh mah bu ya. Mau naik fokus mah bu, ayo kata bu, video-video nanti, bahkan menghina Nabi Muhammad ayah, tapi ya tidak tanpa kita sadari gitu. Bahkan dulu ayah isu yang punya upin-ipinnya bagian dari nanti sabotase film-film Yahudi nyebutnya juga UI tenang USA gitu nyebutnya Israel gitu. Nah, kenapa? Karena kita sebagai umat muslim harus betul-betul menganalisis. Jadi jangan sampai akhirnya di zaman yang lama jangan sampai kita ngasih film kepada anak yang emang kita pun tidak tahu makna film itu. Karena ditakutkan karena film itu cepat menyerap ke kita. Paling cepat. Bahkan dalam pendidikan pun namanya akhirnya kan sudah memakai video namanya. Karena kenapa? Karena anak-anak itu kalau menampilkan video itu lebih cepat. Apalagi anak-anak zaman ayeuna karena sudah terbiasa dengan digital gitu. Dengan gadget. Karena mereka setiap hari itu ninggalian video, Bu. Makanya lebih cepat. Bahkan ayah Bu, anak kecil joget TikTok nanti jago atau Bu. Ya punya. Kenapa ya? Karena dia melihat. Nah itu. Makanya ini hebatnya Yahudi dan Kristen, mereka menyusupi setiap di film-film. Nah, betul Bu. Jadi secara IQ mungkin tinggi ya, Bu. Tapi secara akhlak mungkin ya, Bu, atau secara moralnya. Beda kalau dulu, kalau dalam sebetulnya pendidikan dalam Islam itu lebih mengedepankan dulu kepada akhlak ya, Bu, ya. Kepada adab, makanya ada salah satu kitab Bapak mendahulukan adab dibanding ilmu. Habib tahu ya, Bu, iman heula ilmu heula. Iman heula atau ilmu heula? Aina ibu pada iman heula, tapi kan ibu nage can gadu ilmu. Pada ilmu heula. Ibu ilmu heula, tapi ibu tengah gaduhan iman. Jadi nu mana, Bu? Nah ini Bu, pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu yang pertama iman heula. Dan karena orang yang beriman itu sudah pasti berilmu. Tapi orang yang berilmu tidak tentu beriman. Karena tong aneh nyabunya kayak iman dia. Makanya jangan aneh Bu, banyak pejabat nah secara jabatan secara nanti gelarnya ibu SKG, MBG, dan sebagainya ininya MPD dan sebagainya nyabunya. Tapi pada akhirnya banyak yang korupsi kan. Tapi kalau yang beriman pasti dia tidak akan pernah memikirkan hal itu. Nah makanya pentingnya adab sebelum pentingnya iman sebelum ilmu. Karena ketika Nabi Muhammad datang ke Mekah, Bu, dan Nabi Muhammad langsung sholat itu Bu ya. Tapi akidahnya lah boleh dikuatkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Mekah? Makanya kia Bu, ayat-ayat Makkiyah Bu, dinakukan kan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah. Betana nawan cik Bu. Nah, Makkiyah mah panjang ya, tapi secara makna gitu Bu.
ayat-ayat Makkiyah itu pasti membahas tentang akidah. Jika misal kul huwallahu ahad, artinya Allah hanya ada satu, itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah itu Bu, ayat-ayat yang lebih detail menjelaskan tentang Tuhan, tentang tauhid, tentang akidah, Tuhan teh saha nyebutnya. Makanya Bu, nanti dimulai awal adanya sholat itu bukan di Mekah tapi di Madinah. Karena di Mekah ada kabayang atau Bu, ada Nabi Muhammad diturunkan di Mekah tiba-tiba cek Nabi Muhammad zakat, sholat, saum, wah bener di balai dogan. Bu Nabi Muhammad terus di balai dogan ibunya, bener beki di balai dogan. Tapi ayat-ayat Makkiyah itu membahas tentang tauhid akidah Bu. Karena namun akidah na kokoh, pondasi nyebutnya. Namun pondasi na kokoh, kadituna oge bakal kokoh. Nah ini yang diajarkan pendidikan dalam Islam itu anu paling utama itu adalah akhlak. Makanya Bu Abi kapung gue Bu nalika sekolah di pasantren nyebutnya. Abi teh di pas beres wisuda nyebutnya. Nasehati kiai teh kieu Bu. Abi ge aneh Bu eta teh. Ngahuleungna oge 3 tahun atuh Bu. So kiai teh kieu. Mudah-mudahan ijazah antum teu kaanggo ka mana-mana. Sok Bu. Cikumaha maksana. Abi teh sok kiai teh Bu kitu. Mudah-mudahan ijazah antum mah, ijazah kamu mah teu payu ka mana-mana. Nyahuleung atuh Bu, panduan teh yang ijazah teh bisa payu ke mana-mana nyebutnya. Iya mah dibalikeun Bu. Ijazah antum mah tong payu. Nyahuleung tah Bu abi 3 tahun. Ternyata Bu maknana Bu. Maknana naon Bu? Da cantang tu anu ijazah mah ngagaduhan ilmu. Cantang tu anu ngagaduhan ijazah mah ngagaduhan adab sareng ilmu nyebutnya. Karena ini mah ijazah gitu ya, sa dipeser atuh. Nyebutnya ai akhlak tiasa dipeser tuh Bu. Eta. Mata abi teh ngahuleung ka pungeun nah hanya ijazah abi beteu paingan abi SMA yang damai. Pangit itu gitu. Karena apa? Karena yang paling mahal ini itu adalah akhlak. Salah satu yang dihancurkan oleh Yahudi dan Nasrani itu adalah akhlak. Salah satunya dari film Bu. Punten Bu, anak-anak ayeuna mah Bu bahasana ge bahasa tipi unggul atuh Bu. Nyebutnya orang Sunda wae pan Bu aya mah bahasa Indonesia. Bu orang Ciparai Bu. Papa ke sini, aduh eta orang Ciparai Bu bahasa Indonesia nyebutnya. Padahal Bu orang Sunda kapungkeun mah atuh Bu ngagaduhan filosofis atuh nyebutnya. Kasato sapatos kieu nyebutnya. Iya, nanti kan di Indonesia mah mamah lagi makan, anjing lagi makan. Sadajat berarti mamah jeung anjing lagi makan tuh. Ya punya. Makanya di resepna teh Bu ajaran sepuh kampungna gitu. Jika kieu we Bu, entong cicing di lawang panto bili nuntut jodoh. Ya punya, kampungna abi sok kitu atau aya kupu-kupu cenah ka bumi bakal aya naon Bu? Kamu. Padahal Bu sepuh karena abi ti jurusan sejarahnya Bu nya. Dibahas gitu Bu eta teh nahabat aya kalimat eta gitu. Maksudna mah Bu entong ngahalangan gitu. Nyebutnya tas teh Bu maksana da aya di zaman kapungkeun mah Bu bahasa teh naonnya tuh bahasa teh bahasa kiasan. Nyebutnya ai bahasa ayeuna makan bahasa tongwol nyebutnya. Ai kapungkeun bahasa kiasan gitu. Maksudna mah tong halangan jalan. Tapi da budak ku jami sepuh kapungkeun mah kahatosnya Bu kalimat eta teh. Nyebutnya entong ameng wengi-wengi bilih ku kalong wewe nyebutnya. Pan maksudna mah ajan kanggo istri pamitos wengi mah atos di bumi bilih aya nanaon da istri mah kada dijaga kehormatan tuh kitu nyebutnya. Tapi da mun diterapkeun ka zaman ayeuna mah jiga sesat. Nyebutnya gitu. Makanya karena ieu Bu efekna tinu salah satunya tinu film Bu. Karena ada banyak bahasa-bahasa di film Bu tadi Bu, ada bahasa-bahasa punten nyebutnya. Bahasa-bahasa seksualitas, bahasa-bahasa anu tidak pantas lah gitu. Dan itu adalah efek tinu film. Makanya iya Bu tantangan untuk generasi kita nyebutnya. Nah, ieu nyebutnya ajeunkeun bilih tabu 11. Anu katilu Bu nyaeta fashion. Fashion teh naon Bu? Acuk nyebutnya pakaian.
Nah iya Bu sami Bu pakaian. Enak ya Bu. Aya hiji cerita ya Bu. Ieu kisah asli. Di Eropa Bu, pertama kali adanya gaun mini atau nyamanya atau non teh anu teng nya kitu lah nyamanya. Mohon anu acuk yang bahannya nyamanya. Nah, eta pernah Bu pertama kali di Eropa eta di alungan Bu. Bahkan dihina, diejek-ejek ku bangsa Eropa teh. Kenapa? Karena dianggap teh kamu kembali kepada manusia purba. Kan manusia purba mah Bu udah bahan lagi. Saya ayah nyebutnya hanya menutupi bagian-bagian tertentu gitu ya. Tah karena di bangsa Eropa ge kapung mah pakaiannya pakaian seperti ibu. Kan Kristen kapung gitu. Jika nanti pakaian nanti biawati namanya. Biawati kan gitu nya ditudung. Dan karena di ajaran Kristen dia ayah perintah untuk menutup. Dan karena Kristen anu asli pasti gitu. Nah, di Eropa teh aya buat istilah nganggo acuk anu setengah-setengah teh. Bahkan pas aya nu nganggo acuk eta teh wah di alungan, dihina, bahkan disebut teh wah ada manusia purba. Ayeuna mah tibalik gitu ya. Malah anu tertutup malah dihina. Tapi tantangan sami deh Bu, ieu tantangan ngan sadayana gitu. Bahkan ayeuna mah kan alasan-alasan teh nah teu acan ditiup, abina cenah teu acan siap cenah. Ya siapna atunya abina cenah teu acan teh teu acan di aya hidayah cenah kan. Asa bener gitu Bu kalimat teh nya karena hidayah bade datang kumaha we nolak wae hidayah nya punya. Jika ngucapkeun cai ieu ka gelas tapi caina nangkub bakal pinung mah Bu. Oh, ada hidayah mah kudu dibuka atunya punya. Nah itu Bu, makanya step by step gitu. Nah, salah satunya adalah fashion. Fashion itu khususnya para wanita, para istri atau para perempuan. Karena kehormatan bagi perempuan itu tata letaknya ada di sana. Justru dengan datangnya Islam itu mengangkat derajat wanita. Ya Bu, di zaman jahiliyah, di zaman Nabi Muhammad, ketika di zaman jahiliyah atau disebut zaman kebodohan ya punya, itu kan punten ya punya Umar bin Khattab uninga ibu. Umar bin Khattab itu Bu sebelum masuk Islam, wah itu Bu sangat jahiliyah, ngabunuh atos, bahkan anak nawai dibunuh Bu. Karena bakal pungkur mah Bu ngagaduhan putra istri atau ngagaduhan putri istri teh aib. Nah karena naon Bu karena rata-rata amun jadi istri Bu mun misalnya ngagaduhan istri nya punya barangkali istri tos kabayang Bu di zaman jahiliyah paling di tos agengna teh naon Bu ya kitu we hanya untuk melayani laki-laki atau nanti dijual Bu kan di zaman jahiliyah mah wanita teh dijual jadi mun ibu ameng ka pasar teh eta teh para wanita teh sedang diperjualbelikan atau hamba sahaya teh punya. Nah makanya Umar bin Khattab naik kagaduh anakna istri Bu cuma dikubur hidup-hidup dan itu diakui oleh Umar bin Khattab dan eta teh menjadi hal biasa lah Bu. Tapi datang Islam Bu bahkan amun nalit teh belajar Quran surat An-Nisa nya teh atiji duikeun ka aya nya punya walaupun panjang eta luar biasa Bu bagaimana Islam mengangkat derajat wanita. Tapi Bu nu sangat mengerikan Bu di zaman ayeuna mah tos diangkat derajatna ku Islam tapi malah ayeuna mah wanita nu ngandahkan nya. Nu ngandahkeun sendiri gitu Bu. Nah makanya aya istilah Bu kata Nabi Muhammad perempuan teh sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita soleh tuh Bu dogikeun ka dimension Bu ku Nabi Muhammad. Jadi ibu kena bangga Bu. Anak ibu istiqomah nganggo tiung, anak ibu istiqomah nganggo nanti haksukan anu menutup walaupun di tengah badai namanya di Indonesia mah sebetulnya tantangannya sedikit tapi di luar negeri dugikeun ka aya nu di benyeng atau aya film namina film ibu 99 langit di cahaya Eropa kata buatan Islam namanya sedang melawan terorisme atau sedang melawan Yahudi jeung Nasrani. Aya Bu eta dia Islam, dia tinggal di Amerika. Karena dia memakai kerudung, wah dihina, dicemooh dan sebagainya.
bahkan sudah diintimidasi secara fisik Bu. Anjeunna dugikeun ka mesa wig. Dia ngawig we. Seolah-olah anjeunna tidak berkerudung. Ayalah Aisyah eta nya si film teh Aisyah. Aisyah mah dia istiqomah tetap ngangawtiun. Bahkan anjeunna wajahna terus naonnya ruksak lah Bu karena diintimidasi. Tah eta Bu tantangan di luar mah sapertos kitu. Ayeuna tantangan luar mah Bu umat Islam mayoritas. Ya, justru identiknya Islam itu adalah karena adanya wanita ini Bu, ada perempuan solehah ini. Dan mun di jalan ya Bu, ningali anu apunten anu acupna setengahnya Bu nya, yang bahan teh nya Bu nya. Itu meuli mahal acupna teh. Nya kitu nya Bu nya. Ai bahan nakian gitu tapi mahal jeung dibeli deh. Aya ibu yang mau nganggo gamis pasti Bu mindset pertama kumaha Bu? Ah iya mah Islam gitu ya punya. Nah itu Bu, makanya dari fashion, makanya ajakan fashion itu sejak dini kepada anak-anak kita. Makanya ada ajaran nanti di dalam hadis bagaimana memakaikan pakaian kepada anak laki-laki, bagaimana memakaikan pakaian kepada anak perempuan. Karena itu bisa mempengaruhi itu tadi. Kenapa ada LGBT? Karena anak laki-lakinya itu dikasih rok boneka tuh dah Bu, dipasihan lipen tuh Bu. Anak perempuannya dikasih naon Bu? Robot. Bola ibunya. Yang pada akhirnya muncullah ada itu LGBT. Dan itu punya susah Bu kalau sudah mempunyai penyakit itu kan itu teh disebutnya penyakit gitu. Nah, itu Bu yang nuka sebelahnya Bu tadi teh nuka tilunya Bu ya. Oh, dia mah ngetes saya bisa nunutan ibu. Nah, dan kaopat nyemunya yang ada di kebun nyemunya. Anu kaopat nyata fun atau hiburan nyemunya. Kebahagiaan fun teh hiburan nyemunya. No kalimat teh. Taina Bu di zaman ayeuna kan pisan nyemunya. Hiburan-hiburan anu malah merusak aya nu merusak akidah nyemunya. Aya nu merusak akhlak anak-anak muda. Tinggal ya tuh Bu anak-anak muda ayeuna wah konser Bu, konser musik. Wah, tidak ada batasan atau Bu antara laki-laki dengan perempuan. Wikeun ka punten punya sampai ka tidak nanti tidak mengkhawatirkan tidak memperlihatkan antara mana laki-laki dengan perempuan ngahiji itu kan yang terjadi hari ini Bu. Akhirnya banyak kamu akhirnya dengan di dunia digital banyak game-game yang emang bisa merusak otak kita gitu sebagai umat muslim. Nah itu pokoknya 5F ini sebetulnya ini sudah dijalankan dari tahun 1800 sampai hari ini konsisten maka Yahudi dan Nasrani itu dilakukan. Anu salah jamnya punya, anu kalimahnya punya ada terakhir ya Bu. Anu kalimahnya eta punten ya punya free sex atau pergaulan bebas. Ya punya cik Bu ayeuna fakta teu Bu ieu anu kalimah di zaman ayeuna Bu. Fakta tuh. Bahkan ayeuna mah bukan hanya di dunia pendidikan anu umum. Bahkan ayeuna mah tos aya di pendidikan anu atas nama lembaga Islam. Kan petawasanna teh teh kudu kumaha nya Bu nya. Ka lembaga umum aya kasus kitu nya Bu nya. Ka lembaga Islam sami we gitu. Nah, atosna kumaha Bu? Ieu anu diajarkan ku Nabi, pendidikan yang paling kuat itu adalah di rumah. Makanya disebutnya madrasatul ula nya banyak perempuan. Nah Bu, anu disebut madrasah teh Bu, pendidikan anu berkelanjutan. Dari sekolah mah aya beres na Bu. Beres SD genep tahun lah, jeung deui ka SMP kan kitu nya Bu nya. Tapi di bumi mah Bu, moal aya anu disebat selesai. Makanya disebut madrasah. Anu disebut madrasah teh naon Bu? Madrasah teh lanjut berkelanjutan tas ya Bu. Aya aki-aki Bu, ngagaduhan sepuh keneh da cek bapana mah eta teh budakna Bu. Cek urang we aki teh nya Bu nya. Da cek bapana mah budak. Tah eta gitu maksud madrasah teh. Makana ieu pergaulan bebas ieu betul-betul sedang digaungkan oleh Yahudi dan Nasrani.
tinggal ya Bu ayeuna anak-anak muda ayeuna nya betah enak ya Bu. Anak-anak muda ayeuna lebih betah di masjid lebih betah di kafe. Tuh. Kalau bet abi kan Bu. Ya Bu di kafe dah. Nah Bu, karena masjid-masjid nu aya di Werna ditutup atuh da Bu wengi teh. Nya beres salat kunci ibunya. Aya budak kali tuluy lompatan saekan ibunya. Ieu Salahuddin Al-Ayyubi. Uning Bu Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi teh salah sawios tokoh anu memerdekakan Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi ditaos kenapa Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa menghancurkan Israel atau menghancurkan Yahudi dan Nasrani. Bahkan bisa memerdekakan Palestina. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu andilnya adalah anak-anak yang mereka sedang lari di masjid. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi, kalau satu masjid sudah tidak terdengar lagi langkah-langkah anak kecil, maka umat Islam yang akan datang hancur. Atuh budak sabawang-bawangna uli di masjid mangke pas adzan teh salat atuh da. Atau ibu tiasa searching Bu di Turki, Bu. Di Turki mah aya peraturan undang-undang Bu. Anak-anak boleh bermain di masjid. Bahkan si sehna Bu main ke kereta apian Bu di masjid teh. Di urang mah tuh Bu ditulisan di masjid teh teu meunang bobo. Ibunya cenah HP harap dimatikan, anak harap dimatikan ibunya. Kalau pengajian cenah sagala ulah Bu jadi nanti di masjid teh nu pada ayeuna lompatna ka mana Bu? Ka kafe da di kafe mah tidak ada aturan tertulis. Ibu di kafe bade nongkrong Bu bade ngagosip di jam 7. Enjing-enjing nu ka 7 wengi aman Bu udah mau diusir atuh. Coba di masjid Bu, urang lompatan, ngadon dicepayat imunya baheula gitu Bu. Abi nah, kan aya Bu beberapa masjid yang seperti itu. Tapi anak kan sudah mulai digaungkan atau didakwahkan Bu. Contohnya jika di masjid sejuta pemuda nyebutnya. Di masjid teh aya kafe nyebutnya. Aya ojol anu bobo di pasihan kasurna, di pasihan bantana nyebutnya. Aya murang kali anu Jumatan bilih ngagandengan, aya Bu tempat khusus kanggo anak-anak kumpul. Kan sebetulnya teman teknis nyebutnya tinggal diakalan gitu Bu. Makanya jangan aneh Bu, kenapa enak banyak pergaulan bebas? Karena tempat ibadah kita sudah tidak nyaman. Karena mindset kita itu adalah tempat ibadah mah khusus jeung aki-aki jeung nini-nini gitu. So enak anu konsisten ngawas Bu. Nini-nini atau anak muda Bu. Da jangan atuh Bu ningali anak kajian majelis salim anak muda aya teh Bu. Jangan aya Bu. Makanya abi mah salut ka ibu-ibu. Ibu-ibu atau tong sebut nenek-neneknya ibu-ibu pokoknya. Iya, pokoknya mah da ibu-ibu ge zaman salat mah geulis tos sakitu pokoknya mah. Pokoknya harus bertahan mu ieu majelis talim teh. Karena mun teu aya sosok aki-aki nyebul jeung ini atau tidak ada sosok bapak-bapak dan ibu-ibu saha atuh Bu anu bade ngamaknakeun masjid teh. Da aya tinggal ya tuh nu adan saha Bu. Aki-aki jeung bapak-bapak nyebulnya jaba ada nanti adan subuh lah atuh Bu. Beuki hayap ka masjid teh nyebulnya. Kadana mah tampil anak muda gitu Bu. Bahkan aya Bu di Masjid Depok mah Bu, di masjid teh dituliskeun yang wajib adan itu anak muda. Mun aya bapak-bapak ulah jeung bapak-bapakna tong rasa serahkan gitu Bu. Kadang aya bapak-bapak nu saya nu lebih berpengalaman. Serahkan Bu kepada anak muda, generasi gitu. Nah, karena lihat ya Yahudi, strategi Yahudi dan Nasrani itu adalah membuat sebuah hiburan, ya punya, membuat sebuah pergaulan bebas yang sangat mudah untuk diakses. Da ayeuna mah atuh Bu, tanpa bertemu oge Bu, tiasa melakukan sebuah perkumpulan atuh Bu. Ku HP ayeuna mah atuh bahkan ayeuna mah pun Bu, kemaksiatan atas ayeuna ieu nya. Dengan satu klik kemaksiatan namanya. Tahamun teu dijaga Bu sebagai benteng ya Bu, taya benteng taya pondasi iman, asana bakal susah Bu. Makanya ibu sebagai nanti wanita solehah nya anu tadi cek Rasul teh nya perhiasan teh anu paling mahal teh sanes emas ABC ternyata nya. Tapi perhiasan anu paling mahal teh nyata wanita solehah. Nah itu panginten Bu nanti itulah Bu ada 5 strategi nya 5F
strategi yang dirancanakan, bahkan sampai hal ini tuh selalu digaungkan oleh umat Yahudi dan Nasrani, dan ini sudah diperingatkan di dalam Al-Quran. Walan tado angkal Yahudu walan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, bahwasanya umat Yahudi dan umat Nasrani itu tidak akan pernah hidup kepada umat Islam. Jadi Bu, Yahudi dan Kristen bakal membuat bagaimana caranya supaya rusak generasinya. Makanya nanti ada salah satu ungkapan ulama, kalau kita ingin melihat Islam yang akan datang, maka lihatlah pemuda hari ini. Pemuda ayeuna nya punya ka masjid tah punya gitu dan sebagainya, maka tos kabayang Bu umat Islam da kumaha. Itu nya da ai kapung mah geuning Bu dina tajuk oge Bu. Nya ge masina alit nya punya dina tajuk teh aya we sok kadang ngaos anak melang kali nya punya. Duikan ka baheula mah eling, eling umat nya punya. Umat teu eling, eling nya punya kan. Tapi asa waas atuh da punya abi nuju alit kapungkeun nya punya. Baheula mah alit jabaa nya punya. Alit PS kitu nya punya ada kealaman abi ge sakedik-sakedik nama. Bismillah nya kan gitu nya punya. Uih ngaos teh haideung ka dieu teh nya punya. Tapi da nostalgia we nya punya asup ngaos, tapi da di zaman akhirnya mah punya jarang gitu Mbak. Jadi untuk menghidupkan eta teh betul-betul di zaman akhirnya penuh dengan tantangan gitu ya. Da kapungkeun mah Bu sabawong-bawongna budak gitu nya. Angga we amangna teh ka masjid gitu. Ayeuna mah Bu sabawong-bawongna budak beuki jauh ka masjid gitu. Nah ini Bu tantangan kita di umat Islam, mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua karena Bu menjadi muslim yang sejati atau dalam Quran itu disebut sebagai fisilmi kafah ya Bu ya. Menjadi muslim yang kafah itu sangat sulit. Penuh dengan tantangan. Kamu enak ibu gara-gara Tuhan ujian anu berat pisan Bu ujian. Ibu nanti bisa menghadapi berarti ibu teh termasuk kepada manusia yang sejati. Begitupun kita sebagai umat muslim, tantangan hari ini kepada umat muslim itu sangat luar biasa. Apalagi kepada generasi-generasi di bawah kita yang memang tantangannya sangat luar biasa. Tapi ketika kita mampu melewati tantangan itu, ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang sejati, yang mudah-mudahan kita bisa bertemu ya di telaga Al-Kautsar ya di telaga yang nantinya adalah telaga Al-Kautsar yang kita bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panginten sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu atau gimana? Gimana? Oh yang sakit ya. Oke Bu, mungkin ada beberapa ihwatu iman kita ya Bu ya, saudara muslim kita yang sakit, yang diantaranya ada Bapak Haji Indah, Ibu Hajah Yuyun, Ibu Hajah Yani dan Ibu Hajah Neni Sumani. Mari kita doakan ya Bu ya, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam menghadapi ujiannya, dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi mereka yang mengalami sakit, dan mudah-mudahan sakit atau sakit yang mereka rasakan bisa menjadi kifarat dosa bagi mereka. Amin. Maka ayat tutup Pak Ibu. Cukup saya petawasan ini alhamdulillah. Jadi abi terkedah ngajawabnya. Panginten Bu ditutup. Apunten mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kata yang kurang berkenan atau ada kata yang kurang pantas. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan Ibu juga bisa diistiqomahkan ya Bu ya dalam mencari ilmu, dalam thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meringankan kaki kita, meringankan hati kita untuk datang ke majelis taklim, dan semoga mudah-mudahan langkah kaki kita bisa dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Kita sudah selesai.